Shalom saudara yang terkasih, saat ini kita akan belajar mengenai kisah 12 murid Tuhan Yesus bagian kedua yang diutus sebagai rasul. Dan kita akan juga membahas beberapa hal yang telah dikerjakan mereka yang terdapat dalam Alkitab dan bagaimana mereka menjadi martir. Mari kita akan membahasnya satu demi satu. Yang pertama ada Simon Petrus. Simon Petrus mempunyai nama asli Simon. Petrus merupakan tambahan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Murid Yesus yang pertama ini lahir di Betsaida dengan nama ayahnya Yoha atau Yunus. Adapun beberapa hal yang telah dikerjakannya dan terdapat dalam Alkitab adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia mau mencoba dan sedikit berhasil ketika berjalan di atas air untuk melihat Tuhan Yesus. Yang kedua, ia mendirikan 3 kemah di atas gunung ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung sebagai tempat tinggal Yesus, Musa, Elia, dan dirinya sendiri. Yang ketiga, dia tetap berani membela Tuhan Yesus dan menyelamatkan salah satu prajurit bernama Malkus yang telah menangkap Tuhan Yesus di Getsemani. Yang keempat, dia tidak membiarkan Tuhan Yesus membasuh kakinya sendiri. Yang kelima, dia berani masuk ke dalam kuburan Yesus ketika Yohanes tampak ragu-ragu. Yang keenam, dia menjadi wakil para murid untuk berkhotbah kepada orang-orang di Yerusalem. Yang ketujuh, dia menjadi salah satu pemimpin gereja mula-mula hingga perkembangan dan pertumbuhan jemaat. Bahkan Simon Petrus tetap menjadi pelayan Tuhan Yesus hingga akhir hidupnya. Pada sekitar tahun 64-67 Masehi, ia menjadi martir dan disalibkan oleh Kaisar Nero di Roma. Selanjutnya ada Andreas. Andreas adalah saudara kandung dari Simon Petrus yang juga berasal dari Betsaida. Sebelum menjadi murid Yesus, Andreas merupakan murid dari Yohanes Pembaptis. Adapun beberapa hal yang telah dikerjakan oleh Andreas setelah bertemu dengan Tuhan Yesus adalah: yang pertama, dia membawa banyak orang Yunani kepada Yesus. Yang kedua, dia mengajak seorang anak laki-laki yang membawa ikan dan roti kepada Tuhan Yesus untuk memberi makan 5.000 orang lebih. Yang ketiga, dia sangat setia kepada Tuhan Yesus. Bahkan Andreas menjadi Kristen pertama yang membawa banyak orang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang keempat, Andreas memberitakan Injil sampai ke Rusia Selatan dan ke semenanjung Balkan. Di akhir hidupnya, Andreas disalibkan di Akaya Patras, Yunani. Yang ketiga, ada Yakobus anak Zebedeus. Yakobus merupakan salah satu murid Tuhan Yesus yang mempunyai arti nama Tuhan melindungi. Orang tua dari Yakobus bernama Zebedeus dan Salome. Beberapa hal yang dikerjakan oleh Yakobus anak Zebedeus adalah: yang pertama, dia meminta izin kepada Tuhan Yesus untuk menurunkan api dari langit. Yang kedua, Yakobus, Simon Petrus, dan Yohanes menjadi saksi penting dalam pelayanan Tuhan Yesus saat kebangkitan anak Yairus. Yesus dimuliakan hingga perubahan wajah Yesus di atas bukit menjelang kematian Yesus disalibkan. Yang ketiga, dia duduk di sisi Yesus jika kelak memerintah sebagai raja. Sekitar tahun 41-44 Masehi setelah masa Pentakosta, Yakobus ditangkap, dibunuh dengan pedang dan dipancung oleh Raja Herodes Agripa I sampai akhirnya ia mati. Yang keempat ada Yohanes anak Zebedeus. Yohanes merupakan saudara kandung dari Yakobus, sehingga mereka berasal dari orang tua yang sama. Ia berasal dari keluarga Zebedeus yang cukup terpandang dan kaya di Galilea. Berikut merupakan beberapa hal yang telah dilakukan oleh Yohanes. Yang pertama, Yohanes, Simon Petrus, dan Yakobus menjadi saksi penting dalam pelayanan Tuhan saat kebangkitan anak Yairus. Saat Tuhan Yesus dimuliakan hingga perubahan wajah Yesus di atas bukit menjelang kematian Yesus disalibkan. Yang kedua, dia ikut serta dalam mempersiapkan perjamuan Paskah terakhir Tuhan Yesus. Yang ketiga, dia melayani dan memimpin jemaat di Efesus. Yohanes melakukan pelayanan hingga akhir hayatnya yang dibunuh pada ketika pemerintahan zaman Kaisar Trajanus pada awal abad 2 Masehi. Yang kelima ada Filipus. Filipus merupakan salah satu murid Tuhan Yesus yang berasal dari Betsaida, kota kecil di Yudea. Dia adalah murid yang paling sederhana, lambat dalam mengambil keputusan, dan dia tidak penuh inisiatif atau kurang cepat bereaksi.
serta masih memiliki pemahaman yang memahami tentang firman Tuhan. Meskipun Filipus sering mengalami kegagalan dalam menjadi murid Tuhan Yesus, dia tetap berencana untuk melihat ketika Tuhan Yesus mengadakan mukjizat memberi makan 5.000 orang. Selain itu, Filipus juga membawa Bartolomeus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Setelah masa Pentakosta, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Filipus melakukan pelayanan pemberitaan Injil sampai ke Asia Kecil atau wilayah Turki. Filipus juga tetap melakukan pelayanan di wilayah Turki hingga akhir hayatnya yang mengalami mati syahid. Yang keenam ada Bartolomeus atau Nathanael. Bartolomeus atau Nathanael merupakan murid Tuhan Yesus yang berasal dari Kana. Kana merupakan daerah di Galilea. Ia bertemu dengan Tuhan Yesus karena dibawa oleh Filipus. Bartolomeus merupakan satu-satunya murid Tuhan Yesus yang masih merasa ragu atau tidak yakin dengan ajakan Filipus. Namun, Yesus melihat diri Bartolomeus sebagai dasar yang kokoh untuk membangun kehidupan spiritual dalam iman. Setelah masa Pentakosta atau kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Bartolomeus melakukan pelayanan firman di Mesopotamia, Likuania, dan Armenia. Hingga akhir hayatnya, dia mati dengan dikuliti hidup-hidup dalam keadaan syahid. Demikian saudara yang terkasih, kita telah belajar beberapa hal yang telah dikerjakan 6 murid Tuhan Yesus. Dan selanjutnya esok pagi kita akan belajar ke-6 murid Tuhan Yesus kembali. Terima kasih saudara atas perhatian, dan kita telah belajar bersama ke-12 murid Tuhan Yesus tentang beberapa hal yang telah mereka kerjakan, pengabaran Injil mereka setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kita lanjutkan esok pagi. Tuhan Yesus memberkati.